Oke, selamat datang di pembelajaran Uma Codinger pada kelas Java Pemula bersama saya Nama Sugati, mentor sekaligus founder dari umacodinger.com. Oke, pada video tutorial saya kali ini kita akan membahas tentang pengenalan Object Oriented Programming atau OOP, yaitu pada mod 8 kelas Java Pemula Uma Codinger. Nah, langsung saja ke slide pertama tentang pengertian OOP itu sendiri. OOP atau Object Oriented Programming, pengertian yang pertama adalah sebuah paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Ya, jadi kalau sebelumnya, mungkin untuk level sebelumnya itu ada istilah pemrograman terstruktur atau prosedural. Untuk OOP ini sesuai dengan kepanjangannya adalah pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Nah, ini pengertian yang pertama. Kemudian poin keduanya, semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Jadi dalam satu buah program yang menggunakan OOP itu terdiri dari kelas-kelas. Nah, kelas-kelasnya itu juga terimplementasi di siblak programnya. Nah, dan tujuan dari pemrograman berorientasi objek ini untuk menyederhanakan program yang dibuat dengan cara memecahnya ke dalam sub-sub program yang dinamakan dengan kelas. Jadi OOP ini memudahkan para dev untuk membangun sebuah program, karena masing-masing sub programnya itu jelas berada di kelas-kelas yang sesuai dengan fungsinya. Itu konsep dari OOP. Nah, kemudian kelas itu sendiri dapat digunakan kembali dalam pembuatan program lain tanpa harus melakukan pengkodean ulang. Jadi mungkin dalam kode program di kelas A itu bisa digunakan, atau kode program tersebut bisa digunakan di kelas B, kelas C, atau kelas D. Nah, itu nanti kaitannya dengan pewarisan, tapi itu nanti. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Karakteristik OOP. Nah, di sini ada kelas, objek, atribut, konstruktor, metode, modifier. Ya, ini mungkin gambaran umum tentang OOP, hal-hal yang ada pada OOP. Ya, dalam artian teknis code-nya. Ada istilah kelas, objek, atribut, konstruktor, metode, dan modifier. Ini pasti kita akan bersinggungan dengan beberapa hal ini. Ya, kelas, objek, atribut, konstruktor, metode, dan modifier. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kelas. Kelas merupakan cetak biru atau blueprint, ya, atau prototype atau kerangka yang mendefinisikan variabel-variabel data dan fungsi-fungsi perilaku umum dari sebuah objek tertentu. Nah, itu kelas. Nah, lebih singkatnya, kelas itu terdiri dari atribut dan metode atau behavior. Sebagai contoh, kita ambil objek mobil. Mobil biasanya memiliki data yang dikenal dengan atribut seperti warna, tahun, merek, tipe, nomor polisi, dan sebagainya. Nah, itu atribut pada motor. Ya. Kemudian metode pada mobil mungkin seperti berjalan, ya, baik maju atau mundur, kemudian mengerem, kemudian membunyikan klakson. Nah, itu metode-metode pada mobil. Ini visual dari kelas, ya, antara kelas dan objek bisa dilihat dari sebuah permasalahan yang belum jelas diabstraksikan menjadi sebuah model yang lebih jelas. Kemudian antara kelas dan objek bisa dilihat kelas prototype atau blueprintnya, kemudian objek hasil yang nyata. Nah, untuk implementasinya di code sendiri, di code Java, untuk kelas bisa dilihat ini struktur code-nya. Ini sudah biasa kita kerjakan, ya. Yang pertama, menuliskan modifier. Biasanya kita menggunakan public, kemudian kata kunci kelas, kemudian nama kelasnya, ya. Nama kelas berarti harus sesuai dengan identifier, penamaan identifier. Kemudian di dalam kelas itu terdiri dari atribut dan metode. Nah, di sini saya cantumkan deklarasi konstruktor. Sebenarnya konstruktor ini sama dengan metode, cuma
konstruktor ini adalah metode yang nama metodenya sama dengan nama kelas. Fungsinya itu nanti kita bahas di slide berikutnya. Yang penting ini adalah struktur code dari kelas. Oke. Kemudian objek. Pengertian objek adalah instance dari kelas. Jika kelas secara umum merepresentasikan template sebuah objek, sebuah instance adalah representasi nyata dari kelas itu sendiri. Contohnya seperti tadi, prototype dari rumah, kemudian objek rumah. Nah, contohnya dari kelas fruit kita dapat membuat objek mangga, pisang, apel, dan lain-lain. Oke. Kemudian untuk membuat objek kita menggunakan perintah new dengan sebuah nama kelas yang akan dibuat sebagai instance dari kelas tersebut. Ini sudah implementasi ke code program. Jadi menggunakan kata kunci new untuk membuat sebuah objek. Nah, seperti ini contohnya. Yang pertama ada string, str sama dengan new string. String ini adalah nama kelasnya, str adalah nama objeknya, kemudian sama dengan new string. Nah, ini untuk membuat objeknya, ya, objek dari kelas string. Contoh lain random, r sama dengan new random. Random adalah kelas, r adalah nama objeknya. Pegawai P2 sama dengan new pegawai. Pegawai nama kelas, P2 nama objeknya. Date hari sama dengan new date. Date adalah nama kelas, hari adalah nama objek. Penamaan objek, ya. Hati-hati penamaan objek jangan sampai sama dengan nama kelasnya. Jadi semisal pegawai, kemudian P2 itu diganti pegawai juga dengan tulisan hurufnya sama, besar kecilnya sama. Itu jangan sampai seperti itu, ya. Dibedakan, nama objek dengan nama kelas dibedakan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, yang ketiga adalah atribut. Nah, pengertian dari atribut adalah nilai atau nilai data yang terdapat pada suatu objek yang berasal dari kelas. Atribut merepresentasikan karakteristik dari suatu objek. Ya, untuk implementasinya atribut itu adalah deklarasi variabel dari sebuah kelas. Nah, contoh kelas buah terdapat atribut nama, warna, rasa. Pada objek mangga warna berisi kuning dan rasa asam. Pada objek apel warna berisi merah dan rasa manis. Nah, oke. Untuk contoh yang lebih realnya, mungkin ketika kita membuat sebuah kelas dengan nama siswa, maka atribut-atributnya adalah deklarasi variabel seperti string, nis, nama siswa, jenis kelamin, tempat tanggal lahir. Ya, itu secara representasi ke sebuah code programnya. Jadi setelah kita membuat kelas dengan nama siswa, maka atribut-atributnya kita deklarasikan dengan variabel string, nis, nama siswa, jenis kelamin, tempat tanggal lahir. Itu secara contoh umumnya. Oke, kita lanjut selanjutnya. Yang keempat, konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus yang memiliki nama sama dengan nama kelas. Tadi sudah saya singgung. Konstruktor memiliki dua karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengembalikan nilai. Karakter konstruktor tidak mengembalikan nilai. Mempunyai nama sama dengan nama kelas. Ya. Jadi konstruktor ini dia tidak akan menjadi prosedur, tidak juga menjadi function. Tidak mengembalikan nilai. Kemudian selanjutnya metode. Pengertian metode atau behavior itu sama dengan prosedur atau fungsi atau function. Ini adalah merupakan istilah yang sama. Jadi untuk mungkin ketika kalian belajar tentang program struktur atau prosedural, biasa bersinggungan dengan prosedur atau function. Nah, metode ini sama dengan sama dengan prosedur atau function. Kalau prosedur, metode sebagai prosedur, maka dia kata kuncinya menggunakan void. Tapi kalau metode sebagai function, otomatis nanti akan ada return value-nya. Nah, itu tentang metode. Penjelasan selanjutnya sama. Dan mungkin lebih gampangnya
method adalah kumpulan statement atau kode program ya, yang didefinisikan dengan sebuah nama tertentu. Itu method. Lebih gampangnya seperti itu. Oke. Kemudian terakhir, modifier. Modifier digunakan untuk menghubungkan suatu unsur kelas dengan unsur kelas lainnya. Jenis modifier: public, protected, dan private. Beberapa referensi ada yang menyebutkan 4: public, protected, private, dan default. Nah, yang default ini kita tidak perlu mendefinisikan kata kuncinya. Jadi kalau misal public, protected, private, kita harus menuliskan kata kuncinya, perintah public, protected, private itu kita tuliskan pada kode program. Tapi kalau default itu tidak perlu ada kita tuliskan default seperti itu. Nah, untuk public, pengertiannya semua unsur yang terdapat dalam suatu kelas, objek, metode, dan lain, objek, metode, atribut bisa diakses secara bebas oleh semua kelas lainnya yang berada dalam satu package ataupun tidak. Ini public. Jadi metode, atribut yang ada dalam sebuah kelas itu bisa diakses oleh kelas lain jika modifiernya public, ya, baik dalam satu paket maupun beda paket. Itu public. Dan kemudian protected. Semua unsur yang terdapat dalam suatu kelas, objek, metode, atribut hanya bisa diakses atau dipanggil berdasarkan kelas yang bersangkutan atau khusus, atau kelas turunan yang bersifat protected. Ya, hanya bisa diakses atau dipanggil berdasarkan kelas yang bersangkutan yang dideklarasikan atau kelas turunan yang bersifat protected. Dalam hal ini nanti ada kaitannya pewarisan. Kemudian yang ketiga, private. Semua unsur yang terdapat dalam suatu kelas atau objek, metode, atribut hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri, tidak dapat diakses oleh kelas yang lainnya. Ini private. Jadi ketika mendeklarasikan sebuah variabel atau metode dengan modifier private, maka variabel atau metode tersebut tidak bisa diakses di kelas yang lain karena modifiernya private. Ya, mungkin lebih jelasnya bisa dilihat di tabel yang ada di modul 8 tentang public, protected, dan private. Akses package-nya gimana, ya, dan silakan lihat beberapa contoh yang sudah saya berikan. Silakan kalian typing, jalankan prosesnya bagaimana, dan silakan dimodifikasi agar kalian lebih paham, ya. Nah, itu saja pertemuan modul 8 video tutorial dari saya. Jangan lupa menu belajar sekolah Codingar. Dari saya, Anam Syukati, mentor dan founder dari Omah Coding.